Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar. Selamat datang kembali di Dadi Timar. Selamat bergabung kembali dengan Dadi Timar. Alhamdulillah kembali bisa membuat konten. Saya berharap tentunya seluruh rekan-rekan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang setia dengan Dadi Timar, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah surat yang dikirim dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat ini tertanggal 15 Agustus 2022 terkait dengan kebijakan realokasi dana desa tahun anggaran 2022. Nah, terkait dengan realokasi ini beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah kupas tentang khususnya BLT DD tahun 2022. Nah, kali ini ada pemberitahuan baru dan semoga ini nanti bermanfaat. Yang pertama rekan-rekan, sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK/7 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, di konten Dadi Timar sudah pernah saya kupas tentang desa wajib menganggarkan dana desa untuk BLT DD paling sedikit 40%. Nah, ketika paling sedikit 40% ini, bagaimana kalau dalam satu desa itu ternyata tidak menyentuh 40? Kemarin sudah saya kupas. Nah, kali ini tentang tindakan realokasi dana desa khususnya untuk BLT DD. Yang dibicarakan di dalam surat ini, rekan-rekan, ini adalah apabila desa ini sudah menganggarkan untuk BLT DD, sekali lagi saya ulang, sudah menganggarkan untuk BLT DD, tetapi tidak menyentuh angka 40%, misalkan hanya 20% dari dana desa. Maka sesuai dengan surat ini, desa tersebut harus melakukan perekaman paling lambat 13 Mei 2022. Dan ini sebagai informasi, untuk Kabupaten Magetan per Januari itu sudah melakukan perekaman seluruhnya. Artinya syarat ini terlampaui. Nah, bagaimana bagi desa-desa yang sesuai PMK ini ternyata tidak menganggarkan 40%? Artinya kurang ya, menganggarkan tapi kurang dari 40%. Sebagaimana yang pernah saya kupas dalam konten-konten Dadi Timar sebelumnya. Di dalam ketentuan ini diberitahukan bahwa selisih dana desa dari 40% tadi itu akan dikembalikan kepada rekening kas desa dengan catatan sudah direkam per 13 Mei paling lambat 2022. Nah, alhamdulillah di Magetan ini sudah terlampaui. Nah, sekarang terkait dengan kebijakannya. Kebijakan optimalisasi selisih dana desa untuk BLT desa yang disalurkan kembali ini artinya yang selisih kurang ya, selisih kurang tidak menyentuh 40, kemudian akan dikembalikan kepada desa, digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di desa. Antara lain, ini yang pertama adalah antara lain itu pilihan gitu. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian kegiatan penanganan stunting di desa, yang ketiga adalah kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani di desa, dan kegiatan prioritas lainnya. Yang dimaksud kegiatan prioritas lainnya ini adalah kegiatan prioritas sebagaimana diatur dalam Permendes tentang skala prioritas penggunaan dana desa. Artinya rekan-rekan, dari yang 40% ini ketika penjenengan tidak mencapai itu, ini dapat digunakan untuk kegiatan sebagaimana saya sebutkan tadi, setelah uang itu masuk ke RKD. Nah, di dalam surat ini tidak diatur tentang bagaimana yang menyentuh 40%. Disinilah permasalahannya, bagi yang sudah terlanjur menganggarkan 40, maka sesuai dengan surat ini, kalau menurut pendapat saya, ini tetap disalurkan 40 sebagaimana penjenengan mengusulkan pertama kali. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya, apakah ini bisa berkurang? Kalau ganti orang masih bisa. Tapi kalau itu berkurang atau untuk kegiatan yang lain, tunggu aturan main selanjutnya. Karena di dalam surat
Dirjen Perimbangan Keuangan ini yang diatur adalah sementara ini baru selisih kurang. Bagaimana kalau itu sudah terlanjur lebih atau pas? Ini tidak diatur. Artinya, kalau ini tidak diatur, maka masih berlaku ketentuan yang sebelumnya, di mana kalau misalkan dalam awalnya itu 80, maka penjenengan juga harus menyalurkan itu 80. Lain cerita kalau misalkan seharusnya 80 tapi jenengan salurkan 40, maka selisih 40 ini akan dikembalikan kepada desa. Itu rekan-rekan, karena surat ini hanya mengatur kebijakan realokasi dana desa tahun anggaran 2022 khusus untuk selisih kurang BLT DD. Bagi yang pas dan juga bagaimana untuk yang lain-lain, tunggu aturan main selanjutnya. Sampai saat ini berarti kita harus menggunakan aturan yang ada kecuali yang diamanahkan di dalam surat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ini memperjelas seperti konten-konten saya sebelumnya. Sama kelihatannya alurnya antara PMK ini dengan penjelasan saya yang di konten Dadi Timar sebelumnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar berikutnya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.